Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekan semua perangkat desa di seluruh tanah air, utamanya anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda dapat melihat konten ini, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, kesehatan, yang sedang dalam permasalahan segera diberikan solusi sehingga terpecahkan permasalahan itu. Oke, kali ini kita akan memberikan kabar gembira terkait organisasi terbesar di tanah air, utamanya organisasi profesi perangkat desa, yang selama ini mungkin ada sedikit miskomunikasi atau mungkin dinamika berorganisasi. Baru saja selesai acara Zoom meeting. Tanpa panjang lebar, konten kali ini spesial Zoom meeting antara Ketua Umum PPDI, beliaunya Muhammad Tahril, dengan senior-senior PPDI, diantaranya Ketua Umum PPDI periode 2016-2022, beliaunya Bapak Mujito, dan Sarjoko dari Magelang, serta rekan-rekan senior PPDI yang lain. Bagaimana keseruannya, bagaimana sinergi yang terbangun setelah acara Zoom meeting ini? Tetap pantau di channel Pawartos Desa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan share jika dirasa ini memberikan informatif. Oke, tetap semangat, tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Mas Sarjoko, juga Mas Noprianto, Mas M. Nuh, dan juga yang lain. Selamat malam sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran. Mohon maaf, suara saya agak serak ini, jadi tidak bisa maksimal. Tapi intinya bahwa saya diundang, seharusnya yang diundang ya, narasumbernya Pak Mujito sama Sarjoko ini sebagai senior saya. Tapi karena itu menyikapi adanya rekomendasi abdesi yang kemarin sempat viral, yang kemarin juga sempat membuat gaduh. Kalau menurut pandangan saya sederhana sih, itu kan rekomendasi dari organisasi yang memang itu merupakan berita acara hasil pertemuan antara PAPSI, BPN, PPDI, ABSI, dan juga Komisi 2. Nah, karena itu rekomendasi dalam pertemuan non formal di Jakarta seharusnya tidak dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi resmi yang berstempel basah gitu loh. Cuman karena sudah lalu akhirnya blunder, dan itu pun tidak sepenuhnya mendapatkan tanggapan positif dari beberapa kepala desa. Bahkan dari PAPDESI sendiri juga menentang. Kemudian dari aksi Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia juga tidak menyepakati itu. Makanya hal ke depan saya cuma bisa berharap bahwa keberadaan PPDI ini yang sekarang menjadi tumpuan sebuah perjuangan dari teman-teman sebagian besar perangkat desa akan lebih agresif lagi dalam memperjuangkan nasib, terutama yang paling utama adalah pemberhentian. Jadi saya berharap saya hanya bisa membuka ini aja, nanti
teman-teman bisa berikan masukan. Tapi langkah-langkah yang ingin dilaksanakan PP saat ini adalah memberikan klarifikasi langsung, baik itu lewat Kemendagri maupun ke DPR RI, khususnya Komisi 2. Karena itu kan terkait dengan undang-undang. Ya. Jadi kalau menurut saya sih, biarlah pengaturan pemerintahan dari pusat sampai desa diatur oleh negara, dalam hal ini pemerintahan pusat. Jadi abdesi atau apapun tidak intervensi terlalu ke dalam tentang regulasi yang sangat sakral menurut saya gitu. Jadi itu saja sementara Mas Arief. Saya akan lebih banyak mendengarkan, menerima saran dan masukan dari orang-orang hebat ini. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sedikit pembukaannya dari Mas Tahril. Sekali lagi dapat saya sampaikan secara pribadi bahwa apa yang menjadi pembicaraan malam ini dalam rangka penguatan perjuangan organisasi perangkat desa ke depannya. Jadi saya berharap teman-teman juga mari kita berpendapat, berargumen dengan mengedepankan etika bahwa kita adalah orang-orang pilihan dari daerah kita masing-masing. Selanjutnya Pak Mujito selaku senior yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Sepenuhnya monggo Pak Mujito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengurus yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat saudara saya Pak Sarjoko, juga para senior pada malam hari ini, para pemuda-pemuda PPDI yang pada malam hari ini, juga Mbak Nina yang saya lihat ceweknya hanya Mbak Nina sendiri. Selamat malam kepada semuanya. Jadi pada malam hari ini saya menyampaikan bahwasannya, jadi kalau Pak Tahril sampainya seperti itu, tapi karena saya ini orang yang sudah dituakan, jadi kalau saya dianggap senior, saya tidaklah senior, tapi saya sudah mengalami, bacanya seperti itu. Jadi mohon maaf, saya hanya memberikan saran. Semuanya tergantung dari kepengurusan, dan saya yakin kepada hari ini yang masuk di kepengurusan, semuanya pasti orang-orang yang sangat mampu sekali, orang yang pilihan. Ya, permintaan kami, saya mohon kepada pengurus dari semua tingkatan, itu mohon sekali, sangat respect dengan kondisi yang hari-hari ini terjadi. Jadi kita melihat ke belakang, perjalanan dari terkait dengan perubahan yang kemarin diusulkan oleh abdesi, itu yang 3% kemarin, itu sebetulnya dari keseluruhan, dari banyak kepala desa itu juga tidak tahu, tidak mengerti, tapi karena itu dia menerima, akhirnya dia sangat bersemangatkan seperti itu. Jadi pada hari ini, marilah kita bersama-sama. Jadi tolong, hari ini tahun politik, hari ini tahun yang perlu harus kita kejar. Semuanya serba mungkin. Karena apa? Dari masing-masing organisasi itu mempunyai background sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Jadi pada masa saya itu ada 3-4 menteri itu yang berada di belakang saya dan Pak Sarjoko. Dan itu saya harus mengakui. Dan tidaklah mungkin yang namanya PP 11 itu akan muncul dengan tiba-tiba tanpa kita dengan timing yang tepat. Jadi hari ini saya mohon sekali Pak Tahril, tolong persiapkan.
Jadi kalau yang namanya Undang-Undang Nomor 2 dengan Perpu yang namanya untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional, itu banyak orang yang tidak tahu dalam tempo 2 bulan Perpu menjadi undang-undang. Jadi, dan hari ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi yang namanya organisasi lain itu di belakangnya ada Menko-nya juga ada DPD juga ada kementerian juga ada. Jadi saya mengharap, saya memohon, dan saya sekaligus memberikan nasihat karena saya sudah pengalaman, mohon maaf, hari ini kita harus secepatnya mengondisikan terkait dengan apa-apa yang hari ini menjadi rintian dari teman-teman perangkat desa. Baik pemberhentian yang hari ini terjadi, juga baik dengan siltap yang minimal setara golongan 2A, namun ternyata masih banyak kabupaten itu yang belum memberlakukan. Ya, terkini kemarin usulan dari Abdesi, jadi kita tidak boleh itu bahasa Jawa Timuran itu menggampang nih. Jadi menyepelekan, marilah kita bersatu secepatnya. Jadi kita harus merapat kepada pemerintah, kita harus merapat kepada Pak Presiden maupun juga kementerian terkait. Juga tidak kalah pentingnya kita harus merapat dengan DPR RI. Jangan hanya bersurat. Adakan lobby, adakan pendekatan. Ingat, hari ini kita tahu di belakangnya Pak Desi itu ada apa? Bendera partainya apa? Kita harus jeli dalam hal ini. Jadi tolong PPD harus secepatnya tampil di depan dalam artian kita harus membuat link-link masuk ke istana. Karena apa? Untuk pemerjuangan teman-teman yang terdiskriminasi itu tidaklah mungkin kalau kita bersurat. Jadi timing kita hari ini tepat. Bertepatan dengan akan adanya Pilpres maupun Pileg, coba kepengurusan harus merapat. Bagaimana caranya agar yang namanya undang-undang desa itu ada faktor jera. Jadi tidak hanya pemberhentian diberhentikan dan yang memberhentikan tidak ada bahasanya tindakan yang signifikan dari pemerintah. Jadi saya mohon dan pada malam hari ini tolong jangan sampai ada yang memelintir. Tidak ada bahasa dari pribadi Mujito untuk mendiskriminasi, untuk menjustis. Saya hanya mengharapkan, tolong konsolidasi ke bawah. Karena apa? Saya beserta teman-teman pengurus dari pihak kecamatan, kabupaten, maupun provinsi dan pusat sudah hari ini menggalang untuk kebesaran BPDI. Dan saya yakin kalau namanya untuk melebarkan sayap itu mudah. Tapi hari ini yang terberat adalah untuk mengamankan, untuk membangun, untuk menjaga, itulah yang hari ini sulit. Saya mohon Pak Tahrir selaku Ketua Umum harus benar-benar respect, harus benar-benar secepatnya mengambil tindakan dari sekecil apapun. Jadi saya bukan dalam arti mendikte kepada seorang ketua umum, tapi hari ini saya mengedepankan jangan sampai PPDI hari ini akan terpecah lagi. Jangan sampai hari ini ada suara-suara sumbang. Secepatnya mengambil langkah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan karena waktu juga terbatas dan nanti saya yakin Pak Sarjoko pasti akan memberikan gambaran, ulasan, nasihat
yang itu nanti barangkali apa yang kami sampaikan kalau mungkin dianggap itu benar, mohon itu digunakan. Umpama apa yang kami sampaikan itu kurang benar, saya pun tidak ada sekecil di hati saya akan grundel, monggo. Itu adalah kapasitas dari Pak Tahrir yang akan menjalankan roda kepemimpinan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun, sangat terima kasih sekali untuk Pak Mujito, saran dan masukannya begitu luar biasa. Tentu dengan jiwa senioritas beliau, dengan ketokohan beliau, yang kami butuhkan bagaimana ke depan PPD ini akan melangkah. Dan satu lagi kami sampaikan teman-teman, bahwa acara malam ini adalah pertama kali kita selenggarakan, tentu dengan niatan positif, dan kita berharap ini momen bagus bagi Mas Tahril, Pak Tahril, untuk lebih terbuka lagi, lebih komunikatif lagi, untuk terbuka, untuk komunikatif lagi dengan teman-teman yang tentu niatnya positif juga. Untuk selanjutnya, Mas Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dan mohon maaf suara saya juga agak serak-serak basah begitu ya. Karena kebetulan posisinya habis sakit flu berat hampir 2 minggu, tidak kunjung juga sembuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PPDI yang saya hormati, Pak Jito, senior saya yang saya hormati, rekan-rekan semua yang dapat bergabung di Zoom meeting ini, yang saya hormati pula, izinkanlah saya Muqaddimah Hidem, izinkanlah saya memberikan beberapa tanggapan, gambaran terkait dengan perkembangan situasi PPDI yang ada saat ini. Rekan-rekan yang saya hormati, kalau rekan-rekan ingin mencermati, mari kita flashback sebentar ke sejarah berdirinya sebuah komunitas yang namanya desa. Dari tahun 1814, ketika itu zamannya Raffles, muncullah orang yang dipandang oleh Raffles kuat sebagai penarik PBB atau pajak pada waktu itu. Nah, kemudian karena seiring berjalannya waktu, banyak sekali yang ditangani oleh ketua komunal itu, maka mohon maaf saya hentikan karena ada suara musik. Maka kemudian mereka mengambil tangan kanan, kalau dulu terkenal dengan orang kuat begitu ya. Nah, itulah kemudian lahirnya sebuah kata pamong dalam bahasa Jawa, kemudian kalau ya dalam kekinian disebut perangkat desa. Lahir merdeka, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 19 tahun 65. Di situ muncul kata pamong yang masa jabatannya tidak diatur, tetapi dia dapat SK sebagai pembantu kepala desa, tetapi dapat SK dari Bupati daerah tingkat 2. Selama 14 tahun undang-undang itu tidak berubah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Kedudukan pamong di Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu sama, yaitu diangkat dengan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu selama 20 tahun. Jadi Undang-Undang 579 sampai Undang-Undang 2299 itu berlangsung selama 20 tahun.
lahir 32/2004 menggantikan Undang-Undang 299 itu hanya berlangsung selama 5 tahun. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi ada 10 tahun. Nah, kenapa saya sampaikan ini rekan-rekan agar bisa dipahami bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 atau Undang-Undang Desa yang kita kenal saat ini sudah berjalan sudah berjalan 6 tahun. Rekan-rekan saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa di antara angka 8 sampai 10 ini menjadi angka krusial untuk sebuah revisi undang-undang. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Cito bahwa di belakang organisasi itu pasti ada orang yang membacking atau orang-orang dari kementerian. Saya contohkan dengan lugasnya seorang menteri desa menyuarakan tentang masa jabatan 9 tahun. Ini bukan tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, tetapi ada sebuah kerangka besar yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa dalam hal ini dalam rangka menjaring aspirasi yang berkembang di hadapan masyarakat. Nah, oleh karena itu, Pak Tahrir, saya yang pernah, mohon maaf, memimpin di Magelang, memimpin di Jawa Tengah, ekspektasi atau harapan perangkat desa terhadap PPD ini sangatlah luar biasa. Jadi riak sekecil apapun ini menjadikan persoalan yang dinamika yang luar biasa, apalagi dengan berkembangnya era komunikasi yang semua bisa mengakses. Nah, sekarang kita padukan dengan program kerjanya Pak Tahrir. Jadi biar teman-teman juga memahami betul. Satu program kerjanya Pak Tahrir itu KTA gratis, batik gratis, pengadaan kantor sekretariat, pengadaan mobil secara bertahap. Nomor 5 adalah pendampingan masalah hukum bagi perangkat desa. Kemudian nomor 6 adalah menyediakan fasilitas kredit. Nomor 7 adalah pembentukan satgas dalam pendampingan perangkat desa. Mohon Pak Tahrir ditambah program kerjanya. Tidak hanya 7 yang disampaikan pada waktu mau menjelang Munas, tetapi bisa diberikan tambahan program kerja, yaitu dengan penguatan kedudukan atau kejelasan status kepegawaian perangkat desa di mata negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang perangkat desa itu sudah tidak menyebutkan jenis kelamin atau status kepegawaian. Apakah dia sebagai ASN, apakah dia sebagai P3K, atau dia sebagai buruh di desa. Maka oleh karena itu, saran saya agar Pak Tahrir juga memasukkan program itu menjadi program kerja yang disusun dalam renstra selama 5 tahun. Dan saat ini sudah menginjak, sudah hampir 1 tahun, dan kita belum melihat seberapa program kerja dari Pak Tahrir ini akan dilaksanakan. Maka oleh karena itu, kami sangat berharap sebagai anggota biasa, Pak Tahrir, mohon untuk segera menyusun program kerja real, dijabarkan per tahun. Yang tidak kalah pentingnya adalah mencari status kepegawaian bagi teman-teman perangkat desa. Saya dan Pak Cito pernah menginisiasi agar lahirnya nomor induk aparatur pemerintah desa secara nasional. Dikandung maksud agar nanti sistem penggajian bagi teman-teman perangkat desa itu diubah, walaupun masuk dalam ADD tetapi sudah walaupun masuk dalam DAU tapi sudah ada nomenklaturnya sendiri, sehingga apapun yang diputuskan di pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tinggal mengiyakan. Jadi di tahun politik ini 2023-2024 itu bukan tidak mungkin kemudian nanti akan bergumul, bergulat tentang kepentingannya masing-masing. Jadi sekali lagi harapan saya sama dengan Pak Cito, tetapi saya lebih khusus terkait dengan program kerjanya Pak Tahrir selaku Ketua Umum 5 tahun ke depan, dan ini sudah
sudah tahun pertama hampir selesai, tinggal 2 bulan efektif, sudah memasuki bulan Januari 2023, dan saya berharap Pak Tarir segera menyusun, kemudian disampaikan kepada teman-teman, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ekspektasi, keinginan besar terhadap perang PPD ini sangat luar biasa, sangat besar harapannya yang digantungkan pada teman-teman pengurus pusat yang ada saat ini. Dan saya yakin Pak Tarir serta teman-teman mampu untuk mengkonsolidasikan dengan pimpinan yang ada di Jakarta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain mensosialisasikan program itu, mohon maaf, dapat merangkul semua potensi yang ada di dalam. Jangan kemudian yang ada di dalam dibiarkan, tetapi dirangkul semua kekuatan yang ada di dalam, baik yang di luar kepengurusan maupun di dalam pengurusan, dirangkul semua, apalagi yang keluar. Semua tokoh yang ada di pejuang desa, tokoh yang berada di pedesaan, baik itu Papdesi, baik itu Abdesi, ADI, dan seterusnya, termasuk juga teman-teman di DPN, silakan dirangkul, disatukan visi misi yang berujung pada kejelasan status kepegawaian dan kesejahteraan teman-teman perangkat desa. Saya kira begitu, tidak bijak kalau saya matur banyak. Saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko, masukan yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi satu spirit tersendiri bagi pengurus ke depan, bagaimana merangkai program kerja, apa yang menjadi keinginan teman-teman, dan apa yang menjadi kembali lagi program kerja dari pengurus pusat tadi dapat bersinergi. Oke, sudah hadir hari malam ini Mas Akil selaku Sekjen PPDI periode 2022-2007. Selamat malam Mas Akil, mungkin bisa mendengar suara saya? Mas Akil, selamat malam. Mungkin Mas Akilnya baru keluar. Sebelum dilanjut, Pak Ketum mungkin ada sedikit yang mungkin disampaikan terkait dengan apa yang menjadi penyampaian dari Pak Mujito dan Mas Sarjoko tadi. Sekali lagi bahwa ini tadi adalah suatu sumbangsih, suatu masukan bagaimana PPDI ke depan menjadi lebih baik lagi. Mas Taril silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini karena mungkin pakai video putus-putus, saya tidak pakai video ini. Ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk Pak Mujito dan Mas Sarjoko, sebelumnya terima kasih banyak atas segala aspirasinya dan juga penghormatan yang sebesar-besarnya. Jadi pada intinya saya yang baru ini mohon bimbingannya lah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kepengurusan saya yang 2002-2007 itu sebenarnya bukan pengurusan yang permanen. Saya juga mengadakan stekis ya. Jadi semacam tes ombak, siapa yang bisa memberikan presentasi saat nanti Rakernas untuk memantapkan program 5 tahun ke depan, itulah. Jadi mungkin maaf sebelumnya adanya bongkar pasang itu juga yang pertama, kita juga tahu banyak tekanan ya. Tetapi saya berharap di squad kepengurusan saya nanti saya akan mengajak teman-teman semua tanpa kecuali, termasuk Pak Mujito dan Mas Sarjoko, untuk ikut mengawal bersama. Kita kepentingannya hanya untuk PPDI. Itu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan memang yang menjadi isu krusial adalah status keberangkatan perangkat desa sampai saat ini yang belum jelas. Sekalipun
banyak tawaran ya, termasuk kemarin sempat viral masuk di P3K dan sebagainya. Tapi itu ada hal yang menurut saya tidak menjadi harapan ya. Karena kalau aturan di P3K juga nanti akan nabrak aturan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu. Terus yang kedua terkait dengan penguatan ya, perangkat desa yang salah satu diantaranya digoyang oleh ABDC ini juga memang perlu adanya konsolidasi. Pertama dengan beberapa organisasi desa ya, baik itu BPD maupun organisasi desa seperti kepala desa yang lain juga ada yang juga tidak sepakat dengan itu. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Mas Joko bahwa ada sebuah keberanian yang nekat ya dari Mendes tentang aturan. Jadi kita juga harus sadar bahwa tahun politik 2023-2024 ini juga banyak titipan. Kita juga tahu siapa yang ada. Mas Joko dan Pak Mujito. Makanya kita yang benar-benar PPDI harus waspada lah dengan hal-hal yang akan menghancurkan kita. Di luaran sana saya tahu banyak teman-teman yang memberikan banyak statement dan komentar-komentar kritik, saran itu bagi saya hal yang luar biasa. Gitu karena saya yakin kalau panjenengan semua tidak peduli dengan PPDI maka akan diam aja. Ngapain ngurusin PPDI? Tapi karena kepedulian saya juga hormat sama Pak Mujito dan juga Mas Sarjoko sehingga apa yang akan kita bawa ke depan ini akan menjadi sebuah harapan besar bagi teman-teman terutama di luar Jawa yang begitu luar biasa kayak gelombang tsunami pemecatan itu. Dan saya takutkan kalau kita membuat sebuah gerakan yang frontal, demo dan sebagainya, maka pihak kepala desa dalam hal ini ABDC juga akan membuat tandingan. Makanya saya berharap masukan dari Bapak-Bapak, terutama Pak Mujito dan Pak Sarjoko untuk ini. Dan secara formal memang kami sudah memberikan surat kepada Mendagri untuk pertemuan di bulan ini. Tanggalnya kita tinggal menunggu. Dan juga dengan beberapa organisasi seperti PAPSI, AKSI, kemudian ABSI yang mau kita temui untuk berkoordinasi, berkonsolidasi, mengambil langkah-langkah yang strategis, yang win-win solution, sehingga harapan dari teman-teman yang ada di bawah akan sedikit bisa terselesaikan. Jadi itu sementara. Dan untuk selanjutnya, saya berharap doa dan dukungannya semoga insya Allah setelah Rakernas, karena itu akan kita bahas semua program kerja termasuk visi misi saya. Sekali lagi di kepengurusan saya tidak pengurusan permanen, tapi pengurusan yang progres. Di tahun pertama sebagai uji coba, karena kita juga tahu ya, orang-orang politik banyak titipan yang kadang-kadang saya tidak bisa menolak. Makanya ke depan secara formal, karena saya undang semua kepengurusan dari tingkat provinsi sampai kabupaten untuk bisa menentukan langkah. Kita pure, biar bersama-sama kita berjuang untuk PDI demi kesejahteraan dan juga keamanan teman-teman perangkat desa yang ada di luar Jawa khususnya. Itu saja sementara Mas Syarif, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, matur suwun Pak Tahril. Sudah bergabung dengan kita Mas Triyono dari Lampung. Terus ada dari Kalimantan juga.
Ini nanti kita sepakati karena waktu yang terbatas. Untuk selanjutnya dari tiap kepulauan nanti saya minta 1 orang dari Sumatera, mungkin Mas Triyono yang juga masuk di kepengurusan pusat. Kemudian dari Kalimantan ada Pak Habibun dari Landak. Terus dari Mbak Nina mungkin nanti mewakili unsur perempuan. Kalau masih bergabung dengan kita, nanti kita minta sedikit masukannya. Selanjutnya ada senior juga dari Jawa Tengah, Pak Mas Kaji Sandy Soibi. Silahkan, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan masukan untuk PPDI ke depan bagaimana lebih baik lagi. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya, Pak Kaji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan saya apresiasi atas kegiatan ini yang sebenarnya kemarin juga kita agendakan dengan Mas Arif dan beberapa teman, tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya apresiasi kepada Mas Jito, Mas Arjoko dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentunya ini karena terbatas waktunya bahwa yang perlu menjadi penggarisbawahan baik mungkin pada diri saya sendiri terhadap ketum dan kepengurusan yang sekarang dan juga teman-teman yang lain. Yang pertama tentunya bahwa saya mengingatkan kepada ketum dan teman-teman yang lain bahwa setiap program yang memang tadinya digulirkan lewat visi dan misi tentunya jangan sampai kita meninggalkan bahwa progres yang lalu itu program-program yang memang sudah akan dijalankan, namun karena keterbatasan waktu dalam menjadi pengurus tentunya harus berkesinambungan yang pertama. Jadi ada program-program yang mungkin tadi disampaikan kalau nggak salah dengar ada NI APD seperti itu. Dan undang-undang APD karena seperti itu menjadi catatan penting tentunya yang itu akan terus kita upayakan menjadi program baik kepengurusan yang lalu dan kepengurusan yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bahwa dalam konteks yang lebih besar, yang lebih makronya tentunya kita tidak hanya berbicara terkait dengan PPDI meskipun baju kita PPDI, namun secara keseluruhan bahwa kita ada pada tengah-tengahnya label perangkat desa. Tentunya perjuangan kita itu akan mencakup keseluruhan yang bernama perangkat desa dan desa. Jadi jangan sampai ego bahwa kita ini hanya sebatas pada organisasi intern PPDI kita akhirnya juga melupakan teman-teman yang lain. Saya setuju dan sepakat dengan Mas Arjoko bahwa kita bersama-sama baik yang mendukung dan yang tidak, baik yang sepaham maupun tidak, maupun organisasi-organisasi lain akan ada sinergisitas seperti itu. Jadi ini momen yang baik sekali, dukungan dan masukan, dorongan dan juga mungkin dibutuhkan baik tenaga pikirannya nanti untuk baik Mas Pak Sarjoko dan Mas Musa dan teman-teman yang lain. Jadi intinya bahwa saya kepingin bahwa kita kembali lagi pada satu wadah ini untuk bersama-sama kita memecahkan beberapa persoalan yang memang tidak mungkin kalau kita pecahkan sendiri. Jadi ini hasil dan kerja keras kita bersama bukan hanya pengurus, bukan hanya ketum, bendum, dan sekretaris, sekjen, namun ini kerja kita bersama. Kalau memang ada manfaatnya, insya Allah kita akan mendapatkan berkah daripada perjuangan kita. Jadi itu kita saling mengisi, saling juga memberikan masukan, saran, nasihat. Itulah kita sebagai khususnya mohon maaf saya sebagai kaum muslimin tentunya anjuran memang seperti itu. Jangan sampai ada terjadi lagi gap antara pihak sini dan pihak yang lain seperti itu. Katakanlah ada diskresi yang nantinya setiap ada kebijakan dan lain-lain itu nanti akan
berbuntut pada masukan yang tidak membangun bahasa seperti itu. Jadi saya setuju sekali tadi memang harus seperti ini. Lalu yang ketiga, tentunya bahwa ini masukan mungkin terhadap Pak Ketum sendiri juga saya sampaikan di sini bahwa kita perlu memperkuat memang jaringan-jaringan politik. Jadi kita tidak bisa berorganisasi maupun nembus pada jajaran level di Jakarta kalau memang kita tidak mempunyai jaringan-jaringan politik yang memang mencengkram kuat. Jadi yang kita butuhkan seperti itu, segera laksanakan. Kalau memang ADART mau ada perubahan, segera nanti di dalam agenda mungkin Rapim ataupun apa namanya seperti itu, segera kita tentukan. Kalau ada perubahan kita rubah apa klausulnya yang memang menjadi agenda utama. Mungkin itu Mas Arief, terima kasih. Mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya ingin bahwa kebersamaan ini menjadi utama, silaturahim menjadi tujuan utama kita. Adapun perjuangan adalah nilai daripada hasil silaturahim. Jadi saya yakin, ya begitu Mas Arief dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibatasi waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Soibi. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah hadir malam ini. Mas Mesran sebenarnya juga sudah hadir, berhubung sekali lagi karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali Mas Mesran, Mas Sekjen. Masih berapa menit? 3 menit, 4 menit. Saya minta 2 menit saja. Terakhir. Ya, 2 menit saja karena nanti terkait dengan usulan dari internal dari pengurus-pengurus kabupaten, monggo nanti Pak Ketum untuk mengadakan Zoom meeting atau apa. Tapi insya Allah acara yang difasilitasi oleh Puskominfo akan kami adakan tiap pekan. Tentu dengan perbaikan-perbaikan dari satu acara ke acara ini yang akan lebih baik lagi. Monggo Mas Mesran, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pak Mujito, Kang Mas Sarjoko, juga terlebih dahulu untuk menyapa Mas Sarjoko, sepertinya memang lagi kurang sehat, kurang enak badan. Tapi saya mendoakan agar kiranya Mas Joko segera sembuh, segera sehat, dan bisa bersama-sama kita lagi dalam memperjuangkan aspirasi, dalam membangun konsolidasi, dalam membangun harmonisasi untuk membesarkan rumah kita adalah PPDI yang kita cintai ini. Sedikit saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang menjadi sebuah pembicaraan dari awal Pak Mujito, Pak Sarjoko, Pak Ketum, juga ini adalah sebuah hal langkah harmonisasi untuk kita bisa mengawali dalam organisasi PPDI ini, dan juga kami sangat mendengarkan apa yang menjadi kegundahan teman-teman di bawah dengan terbitnya pernyataan sikap atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Abdesi pada beberapa hari yang lalu, dan kita juga membuat sebuah tanggapan, juga membuat sebuah penolakan yang hal ini juga kita sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, bahkan dalam waktu dekat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, kita akan langsung juga sowan meminta waktunya dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan audiensi terkait dengan langkah-langkah strategis ke depan, bagaimana kita bisa untuk mempertahankan dan tidak menjadi sebuah pembahasan para penentu kebijakan yang ada di desa, khususnya para kepala desa yang diwadahi dengan beberapa
nama organisasi, ada Papdesi, ada Abdesi, dan yang lainnya. Ini menjadi sebuah pembicaraan yang sangat krusial, saya pikir, dan kami sangat menanggapi secara positif. Untuk itu, saya minta juga dan mohon kepada seluruh jajaran pengurus-pengurus yang ada saat ini, monggo ayo kita kembali ke rumah kita yang kita cintai ini, untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita bisa membangun satu persatuan yang tidak terkalahkan. Karena di awal kita bisa seperti ini karena ada yang mengawali. Kita bisa berdiri seperti ini karena sudah ada yang awalnya juga mendirikan. Mas Agil, atau saya sebentar, atau ini kan mau selesai, kita masuk lagi ke link, langsung saya buka lagi.